Sampai jumpa sahabat hidup, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Kali ini kita berjumpa dalam program Paskah 2022 dengan tema Kebangkitan untuk kita semua. Tentu saja dalam perayaan Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di dalam kehidupan ini kita juga dapat bangkit dari segala keterpurukan kita, dapat bangkit dari kondisi kita yang kurang baik. Apalagi di masa pandemi ini yang juga melanda negeri kita Indonesia dengan segala dampak dan problema yang kita terima. Sahabat hidup tidak perlu khawatir ataupun merasa takut karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Atau bahkan kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu, mari kita awali program ini dengan menyaksikan bersama-sama suguhan lagu dari teman-teman kita dari LK Music yang akan membawakan lagu Damai Bersamamu. Selamat menyaksikan! Termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Semua kepalsuan dunia, bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan
Wah, indah dan merdu sekali ya penampilan dari teman-teman kita dari LK Music. Nah, pesan lagu ini memberikan harapan agar suasana damai terus terjadi di negeri kita pada umumnya dan khususnya di dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita akan mendengarkan renungan di hari kebangkitan kita ini yang akan dibawakan oleh Romo Richard dan akan diteruskan penampilan oleh malaikat-malaikat kecil kita dari LK Music yang akan membawakan lagu Lukisan Indonesia. Selamat menyaksikan! Shalom, sahabat hidup yang dikasih Tuhan. Berjumpa pada kesempatan ini. Saya Romo Richard, SSCC. Saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan sebuah cerita ini. Di sebuah kuil, hidup dengan bahagia sekelompok merpati. Kemudian karena ada perayaan tahunan, kuil ini harus dipersiapkan dan direnovasi, dan merpati-merpati ini harus merelokasi diri mereka. Akhirnya mereka pindah ke sebuah gereja, dan di sana sudah ada juga merpati yang lain yang terlebih dahulu menempati gereja ini. Dan merpati yang dari kuil ini pindah ke gereja itu, dan mereka diterima dengan sangat baik, dan mereka hidup berdampingan satu sama lain. Kemudian tibalah perayaan Natal, dan gereja akan merayakan Natal, dan gereja perlu dipersiapkan juga. Akhirnya merpati ini pun harus kembali lagi merelokasi diri mereka, dan tidak jauh dari gereja itu ada sebuah masjid. Mereka merelokasi diri ke sana, dan di tempat itu ada merpati yang telah terlebih dahulu berada di masjid, dan mereka kembali diterima dengan sangat baik. Kemudian tibalah perayaan Lebaran. Masjid kembali juga harus membenahi diri, dan merpati-merpati ini kembali harus merelokasi diri sekali lagi. Mereka kembali kepada kuil yang pertama. Mereka berada di ketinggian di atas kuil, lalu mereka mengamati di sekitar kuil itu ada segerombolan manusia. Mereka berkerumun, dan mereka begitu ramai. Ada yang berkelahi, berteriak, bahkan saling membunuh. Lalu anak merpati itu bertanya pada ibunya, "Ma, siapa mereka di bawah itu?" Lalu ibunya mengatakan, "Mereka itu manusia," katanya. Mereka yang pergi ke kuil itu disebut Hindu. Mereka yang pergi ke gereja, mereka disebut Kristen. Dan mereka yang pergi ke masjid, mereka disebut Muslim. Lalu anak merpati ini kembali bertanya, "Ma, kenapa nggak disebut manusia saja?" katanya. Lalu ibunya mengatakan, "Nah, saya dan kamu telah mengalami Tuhan itu, makanya kita hidup berdampingan, kita tidak saling membunuh satu sama lain. Dan manusia itu, mereka masih berjuang untuk mengenal siapa Tuhan itu, makanya mereka hidup di bawah kita." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memaknai perayaan Paskah ini pada hari kebangkitan Tuhan. Kita juga perlu bangkit dari cara hidup kita yang selama ini mungkin kurang baik dalam membangun relasi dengan sesama anak bangsa. Bagaimana kita membangun persaudaraan dengan saudara-saudari yang berbeda dalam hal agama, dalam hal budaya, latar belakang, bahkan bahasa. Kita ini adalah saudara. Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Dan
perbedaan yang Tuhan ciptakan yang terjadi di Indonesia ini, itu adalah sebuah keindahan yang perlu kita jaga bersama. Betapa indahnya bahwa kita ini hidup penuh dengan warna-warni. Dan Tuhan memang mau menghendaki demikian supaya kita mengalami suatu hidup yang penuh dengan warna-warni. Saudara-saudari, kita perlu juga bangkit ya dalam cara berpikir kita. Bagaimana kita melihat bangsa ini, melihat saudara-saudari sebangsa dan tanah air, bahwa kita ini adalah keluarga. Ya. Kemiskinan, kesulitan, tantangan yang dialami oleh orang lain di sekitar kita, itu adalah juga bagian daripada hidup kita. Rasul Paulus itu mengingatkan supaya kita, khususnya orang-orang Kristiani itu, ya, mereka dipesan supaya apa? Berdoalah untuk kota di mana kamu berada. Kenapa? Karena kesejahteraan kota itu adalah juga untuk kesejahteraan kita bersama. Kemudian hal lain, kita perlu bangkit dari cara kita membangun suatu komunikasi. Ya, kerap kali di media sosial itu menjadi tempat di mana kita ya ada begitu banyak ya hasutan-hasutan, hoaks, maki-maki dan sebagainya. Dan ada begitu banyak anak Tuhan di sana yang juga ikut ya meramaikan. Padahal ada banyak kata-kata yang lebih indah daripada makian-makian. Nah, kita perlu bangkit dari hal ini. Kita meninggalkan ya cara-cara hidup yang tidak bagus itu. Ya, kita harus memenuhi dunia maya itu dengan hal-hal yang positif. Ya, maka ketika orang lain membaca itu, mereka lebih bisa bersemangat menjalani hidup. Mereka dimotivasi, diberi dorongan untuk bersama-sama kita itu bangkit ya, melawan segala hal yang mungkin tidak bagus di sekitar kita. Akhirnya saya ingin mengutip apa yang saudara-saudari Muslim biasa pakai istilah ini. Ya, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Artinya apa? Persaudaraan ya antar umat Muslim, ya, atau mungkin persaudaraan antar umat ya yang seagama. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar anak bangsa. Ya, misalnya di Indonesia, kita ini adalah rumah bersama kita, tanah air kita, bangsa kita. Maka kita itu adalah bersaudara. Dan yang berikut adalah ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Ya, kita adalah sesama manusia. Jadi kalau kita ini sudah melaksanakan ukhuwah insaniyah atau basyariah ini, maka secara otomatis ukhuwah Islamiyah dan watoniyah itu secara otomatis itu akan terlaksana. Kenapa? Ya karena kita ya saling mencintai antar ciptaan. Ya. Dan yang baik adalah mereka memakai istilah bahwa manusia ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk sesama manusia. Ya. Maka kalau selama ini kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri, terlalu fokus dengan keluarga kita, terlalu fokus dengan golongan kelompok kita, nah ini waktunya kita bangkit bersama. Kita perlu keluar dari diri untuk menjangkau orang lain. Ya, atau istilah bahasa Inggris orang bilang go beyond itu ya. Ya, kita harus melampaui apa yang nampak ya dari selama ini keterikatan memikirkan diri sendiri, hanya keluarga, hanya kelompok. Tetapi kali ini mari kita memaknai Paskah ini dengan kita bangkit untuk menjangkau orang lain. Ya, itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Santo Agustinus berkata bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama itu adalah jalan menuju ke surga. Dia ibarat merpati dengan dua sayap. Jika salah satunya patah,
maka dia tidak akan bisa terbang. Mari kita tetap hidupi, kita mengasihi Tuhan, dan juga kita tetap mengasihi sesama kita. Sahabat Hidup TV yang terkasih, mengakhiri refleksi ini, saya akan membaca sebuah puisi. Saudara-saudariku sebangsa dan tanah air, Indonesia rumah kita bersama, tempat kita meniti hidup, menabur asa dan doa agar hidup kita bermakna. Kita lahir dalam keberagaman, agar hidup kita penuh warna. Dalam balutan suku, agama, budaya, dan bahasa, kita adalah keluarga yang unik, Indonesia. Berbeda adalah hal yang indah. Pertikaian melukai, kasih mempersatukan, egoisme merusak. Rasa takut dan cemas melanda, perubahan hidup yang tidak pasti. Bersatu adalah cara terbaik untuk mengusir hal-hal yang negatif. Mari kita bangkit, kita merawat kebinekaan, membangun kerukunan dalam rumah kita bersama ini. Kita bersatu sebagai anak bangsa menuju Indonesia yang jaya. Turunkan egoisme, hidupkan rasa rendah hati, keluar dari diri sendiri, dan kita menjangkau orang lain. Mari kita fokus pada sesama, hilangkan rasa mementingkan diri sendiri dan kelompok. Mari kita lukis keindahan, sebab keindahan bertahan dan derita akan berlalu. Kita harus terus bekerja, menciptakan dunia yang makin baik. Mari kita merangkul derita dan kesulitan. Kita mampu bertahan dan terus belajar. Sebab hanya dalam deritalah kita teruji menjadi bangsa yang kuat. Kuatkan pilar-pilar kebangsaan. Rapatkan barisan, merajut apa yang koyak. Memaafkan adalah cara terbaik untuk pemulihan kita. Yang aku takutkan dalam hidup, jika aku tidak cukup layak untuk menderita, kata Dostoevsky, seorang penulis Rusia. Yang layak menderita adalah mereka yang mampu memaknai setiap derita dengan baik. Hidup itu bermakna, maka dalam setiap derita pasti ada maknanya. Karena kesulitan dan derita adalah bagian dari hidup manusia. Bangkitlah Indonesiaku, bersama kita pulihkan persaudaraan, pulihkan perekonomian, pulihkan situasi politik. Kalau bukan kita, maka pencuri akan mengambil kesempatan. Jangan biarkan persaudaraan kita koyak oleh hasutan dan hoaks, oleh mereka yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Sadarlah, setan selalu mengintip di depan pintu, menunggu kehancuran kita. Salam untukmu, saudara-saudariku, anak bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Tengah satu cerita
Terima kasih banyak Romo Richard untuk puisi yang penuh makna yang mendalam, ditambah renungan yang membuat saya dan tentunya sahabat hidup semua mendapatkan pencerahan di hari Paskah ini. Dan juga tidak ketinggalan malaikat-malaikat kecil kita dari LK Music yang begitu lucu dan kompak membawakan lagu Lukisan Indonesia. Sahabat hidup, masa pandemi yang telah kita lewati tentu membawa dampak besar di dalam kehidupan kita. Ada yang mengalami problem di keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan sampai di dalam rumah tangga dan masih banyak lagi. Namun, kita tidaklah sendiri dan kita percaya Tuhan tetap menjaga kita dan memberikan kita sebuah harapan dan mungkin juga dengan menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk dapat pulih dan bangkit dari problematika kita. Berikut salah satu sahabat kita yang akan memberikan sebuah semangat dan motivasi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi darinya. Mari kita saksikan bersama. Shalom dan salam jumpa buat sahabat hidup dimanapun Anda berada. Senang sekali saya pada kesempatan hari ini bisa hadir di ruang dengar Anda untuk kita sama-sama mau memotivasi diri kita sendiri dengan sebuah tema kebangkitan. Kenapa tema itu saya ambil? Karena hari-hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit dari alam maut. Kebangkitan memiliki kata dasar bangkit, yang artinya bangun atau hidup kembali. Dan saya sangat suka membahas tema kebangkitan ini, terutama hari-hari ini di dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah masa pandemi, tetapi kita sudah berada di ujungnya. Kita bisa melihat ya, hari ini kabar baik boleh dikatakan. Banyak orang sudah menerima vaksin, bahkan sudah sampai booster. Nah, inilah saatnya. Momen kebangkitan Yesus, mari kita menjadikan juga momen buat kebangkitan kita semua. Bangkit dari mana? Tentu saja, bangkit dari setiap apapun yang sudah dengan terpaksa kita hentikan, yang mungkin sudah lama mati, sudah lama tertidur, ayo kita bangkitkan kembali. Kenapa? Karena kita sendiri melihat di sekitar kita, betul? Bahwa berapa banyak orang yang bekerja sebagai karyawan, sebagai profesional, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, banyak dari mereka kehilangan penghasilan. Berapa banyak bisnis yang harus terpaksa tutup, yang harus terpaksa tertidur. Berapa banyak keluarga yang hancur karena masalah ekonomi. Di samping itu, berapa banyak dari kita juga yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sahabat hidup dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua bangkit. Dan saya akan memberikan kepada Anda sebuah vaksin booster yang saya sebut 3L. Ya, 3L. L yang pertama adalah mari kita lupakan. Lupakan masa lalu yang menyakitkan. Lupakan segala duka cita yang melanda. Lupakan segala sakit hati. Lupakan segala kekecewaan yang pernah hadir dalam hidup kita. Mari kita lupakan, mari kita move on, dan mari kita lihat ke depan, maju, bangkit. Oh ya, tetapi satu ya, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan selama masa pandemi ini sampai detik ini. Jangan pernah lupakan itu. Yang kedua, vaksin yang kedua L adalah lawan. Mari kita sama-sama lawan rasa malas. Mari kita melawan rasa minder. Mari kita mau melawan setiap pikiran-pikiran negatif. Mari kita lawan segala hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Mari kita lawan itu semua dengan lebih berpikir positif. Mari kita lawan itu semua dengan lebih optimis. Mari kita melihat ke depan. Mari kita melihat masa depan yang indah yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita tangkap setiap rencana Tuhan buat setiap hidup kita, buat keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita tangkap dan kita bangkit.
Dan booster yang ketiga, L yang ketiga adalah apa? Lanjutkan. Mari kita lanjutkan setiap mimpi-mimpi kita, setiap rencana dan rancangan yang sudah kita rancang. Mungkin selama pandemi ini kita sudah merancang, oh nanti setelah pandemi saya mau melakukan A, B, C, D. Seperti itu, betul? Lanjutkan. Lanjutkan bermimpi dan teruslah melangkah. Ayo bangkit. Sekarang adalah momen yang tepat. Karena kalau tidak sekarang, kita akan ketinggalan kereta, saudara. Oleh sebab itu, yuk, Anda dan saya, kita bersama-sama bangkit, sampai seekor anak domba menjadi seekor singa. Salam sukses untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Wow, terima kasih banyak Bro Tony atas motivasinya. Sangat memberikan inspirasi dan memberikan semangat untuk bangkit dari problem yang mungkin saya atau sahabat hidup semua hadapi ya. Terima kasih Bro Tony. Dan kalau tadi kita sudah diberikan motivasi dan solusi di dalam kehidupan, sekarang saya akan ajak sahabat hidup untuk menyaksikan sebuah kesaksian dari sebuah keluarga yang mengalami masa terpuruk dan harus dilewati seumur hidup. Dan akhirnya berhasil bangkit dari kondisi dan rasa yang mereka alami. Pasti sahabat hidup ingin tahu, dan begitu pun saya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Saya Andrew. Saya Elizabeth. Kami menikah sudah tahun ini 21 ya? Ya, 21. Anak kami 3, puji Tuhan. 3-tiganya cowok, laki-laki. Yang besar sudah kuliah, yang namanya Jason. Yang kedua namanya Jethro, tidak bisa sekolah. Dan yang terakhir namanya Jaden. SD kelas 3. Cerita tentang Jethro dimulai pada saat saya mengandung usia 32 minggu. Di usia 32 minggu, dokter mengatakan bahwa ada sedikit masalah dalam janin saya. Masalahnya ada di dalam otak sepertinya. Jethro disuspek hidrosefalus. Kemudian saat saya mendengar diagnosa dokter, kemudian saya berbicara kepada Andrew, saya sampaikan bahwa Sambil nangis-nangis. ya, terus terang saya tidak bisa menahan. Kenapa? Karena sebagai ibu mendapat berita yang menurut saya cukup mengejutkan, dan saya menangis gitu ya. Saya bilang saya punya masalah. Kalau saya pribadi mendengar berita itu tidak langsung sedih atau merasa terpuruk, tetapi lebih ke arah seperti mimpi ya, karena selama ini saya tahunya itu hanya ada di film, hanya ada di berita atau di acara sinetron, tapi kami mengalami itu jadi sesuatu yang menurut saya waktu itu jadinya berasa aneh seperti itu. Dan setelah itu saya merasa sangat-sangat sedih dan sempat menghakimi Tuhan. Kenapa sih Tuhan, kok saya? Kenapa sih yang tadinya baik-baik aja, kok di saat-saat 1 bulan lagi saya mau melahirkan malah mendapat kabar yang seperti ini gitu ya. Alexander Jethro Anardia lahir tahun 2005 di bulan Desember ya. Puji Tuhan ternyata kondisi kepalanya tidak besar, tetapi setelah di MRI ternyata
otak kiri Jethro itu bisa dibilang cairan, rusak ya. Jadi tidak ada otak yang sebelah kiri, sehingga ada resiko bahwa nanti Jethro itu seperti orang stroke ya. Jadi tangan kanan bagian badan sebelah kanannya akan seperti orang stroke, kaku, tidak berfungsi. Tetapi kami melihat secara fisik Jethro ini sepertinya fisik normal seperti itu. Jadi ya sudah, kami berkomitmen untuk bagaimana ya kita akan merawat anak berkebutuhan khusus. Perasaan kami setelah tahu Jethro bermasalah, jujur saja saya terutama pribadi cukup hancur ya, karena saya sempat menyalahkan diri saya sendiri. Apa yang saya makan itu pasti janin saya makan. Jadi saya selalu menyalahkan diri sendiri, saya selalu menangis. Ini berarti salah saya, gitu ya. Jethro sampai seperti ini berarti kesalahan terbesar ada di saya. Dan kalau perasaan saya itu hancur justru pada saat Jethro usia 2 tahun, ternyata jantungnya itu rusak, ya, dan jantungnya Jethro itu rusak, makanya sering biru mukanya, dan pada saat ngecek itu, inilah yang saya sempat sangat terpukul ya, yaitu karena saya tahu Jethro itu ternyata tunanetra juga. Saya masih punya harapan sebetulnya kan, bahwa mungkin dia bisa distimulasi dengan apa, tapi begitu saya tahu jantungnya rusak, harus dioperasi besar, dan dia tunanetra, itu perasaan saya sebagai seorang ayah itu hancur. Itu betul-betul seperti saya ditampar. Waktu kami tahu Jethro harus dioperasi cukup besar karena di jantungnya ada 4 masalah yang sebenarnya ini sudah terlambat, karena dari sejak usia 6 bulan harusnya sudah dioperasi, dan ini kita baru tahu 2 tahun gitu ya. Dan itu sama sekali Jethro nggak nangis. Padahal saya tahu dia tuh sakit gitu ya. Anak umur 2 tahun dioperasi besar, jantungnya harus dibuka. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Selama di kamar perawatan dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah nangis. Salah satu hal yang kami selalu utarakan ke orang lain ya, bahwa kita usahakanlah kita punya komunitas, tapi komunitas yang baik, yang sehat, yang bisa mensupport kita, dan kita juga bisa mensupport mereka menjadi sebuah keluarga lain yang akan setiap saat bisa membantu kita. Otomatis dengan adik-adik atau kakak kita yang juga banyak membantu kita luar biasa. Tetapi kadang-kadang keluarga kan bisa capek gitu ya, dan disinilah ada keluarga kedua yang bisa mensupport kita, mendukung kita. Ya, satu hal yang saya ingat, bahwa kejadian-kejadian ini terutama sangat-sangat menguatkan saya. Saya belajar banyak dari Jethro, dia tidak pernah mengeluh. Kemudian saya juga selalu merasa dikuatkan oleh suami saya sendiri pada saat saya awal-awal sering menangis, sering menyalahkan diri sendiri. Tetapi dia selalu bilang, ini bukan salahmu. Ini merupakan rencana Tuhan yang sangat indah, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Saya ingat satu kutipan ayat yang membuat saat itu menjadi pegangan saya dari Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu saya amini sampai sekarang, karena kami berdua punya tugas satu,
untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu adalah mencintai apa adanya dan menjadi penolong buat dia. Jethro ini adalah malaikat kecil kita yang malaikat kecil kita yang tidak bersayap. Betul. Pada saat nanti Jethro ya kita nggak tahu kapan kembali ke rumah Bapak. Kami yakin dia pasti langsung dan nanti kita titip doakan papi mami. Ya kan, mungkin kalau sekarang saya nggak bisa main bola sama Jethro karena Jethro sekarang 17 tahun ini sudah mau bikin KTP, tapi dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jalan, ya sudah dia duduk saja. Tapi nanti kalau Allah Bapa mengizinkan ya kita akan main bola, kita akan main game, kita akan bersama-sama di sana ya. Nanti kita ketemu Jethro di sana. Dan buat teman-teman semua yang Bapak Ibu yang mungkin mengalami kepahitan atau kegetiran, percayalah bahwa Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya itu tidak sendiri. Betul. Justru kita harus selalu maju karena percaya deh. Ada maksudnya Tuhan menitipkan malaikat-malaikat itu atau menitipkan sebuah kondisi kepada kita. Disinilah kita jadi punya role, kita juga punya berkat buat orang lain. Arti kebangkitan bagi kami adalah kami diajar dan belajar untuk menerima apa adanya, terutama anak kami, dan belajar mencintai dia dengan sepenuh hati, menjadi penolong dia dari keterpurukan yang mungkin kami rasakan gitu ya, bahwa kami memiliki anak yang mungkin secara dunia tidak normal, tetapi bagi kami dia adalah anak yang sangat luar biasa, dan kami merasa dengan itu kita bisa bangkit untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jadi sahabat hidup semua, jika Anda saat ini sedang dalam keterpurukan, ayo kita semua segera bangkit, segera bangkit, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Mengharukan dan inspiratif. Dua kata dari saya untuk kesaksian dari keluarga Pak Andrew dengan anaknya yang bernama Jethro. Jethro, kamu luar biasa. Semoga keluarga Pak Andrew dan Jethro bisa terus menginspirasi kita bahwa apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, kita bisa harus bangkit dan meminta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya dengan niat dan doa serta keyakinan, kita akan dipulihkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesaksiannya. Sahabat hidup, tibalah kita di penghujung acara kita pada hari ini, dan semoga seluruh rangkaian acara kita bisa memberikan semangat, harapan, dan juga niat untuk kita semua dapat bangkit dari kehidupan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Satu persembahan terakhir untuk sahabat hidup semua, If We Hold On, yang akan dibawakan oleh Kor Unum Vokal Group. Selamat Paskah 2022, damai Tuhan kiranya selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa. Expressing it, you've come so far.
for